Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, kembali melakukan percakapan telepon dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken untuk membicarakan situasi terkini di Ukraina. Krisis di Ukraina hanya bisa diatasi melalui dialog dan negosiasi. China mendukung semua upaya untuk membantu meredakan ketegangan, mendapatkan solusi politik, dan menentang semua tindakan yang justru tidak kondusif bagi resolusi diplomatik, kata Wang kepada Blinken. China tidak ingin melihat eskalasi krisis di Ukraina terus terjadi. Meskipun negosiasi mungkin alot, komunitas internasional harus tetap bekerja sama dan mendukung pembicaraan bilateral sampai negosiasi mereka membuahkan hasil dan perdamaian bisa disepakati, ucapnya. Sementara itu, Rusia praktis telah menyelesaikan misi penghancuran infrastruktur militer utama Ukraina, termasuk gudang senjata, gudang amunisi, serta sistem penerbangan dan pertahanan udara. Demikian disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasukan Rusia akan memenuhi seluruh tugas yang telah diberikan dan operasi di Ukraina berjalan sesuai rencana dan jadwal, kata Putin. Ketika menanggapi gelombang baru sanksi dari negara-negara barat, Putin mengatakan sanksi tersebut serupa dengan deklarasi perang. Ditegaskan oleh Putin bahwa status keadaan darurat tak perlu diberlakukan Rusia. Meluncurkan operasi khusus militer di Ukraina merupakan keputusan yang sangat sulit, tapi ada ancaman yang benar-benar nyata terhadap Rusia, kata sang presiden. Jika Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, seluruh blok militer itu wajib mendukung Kiev secara militeristik, dan Ukraina mungkin masuk ke Crimea, sehingga mengakibatkan bentrokan langsung antara Rusia dan NATO, kata Putin memperingatkan. Sementara Rusia menuntut demilitarisasi Ukraina, Putin mengatakan ada banyak opsi berbeda yang bisa dirundingkan dengan Kiev. Putin pun memberikan peringatan kepada Ukraina gara-gara urusan gencatan senjata di kota Mariupol. Status kenegaraan Ukraina terancam hilang jika terus melawan Rusia. Jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan, mereka membahayakan masa depan status kenegaraan Ukraina, katanya. Media Rusia juga melaporkan bahwa Ukraina hampir membangun senjata nuklir berupa bom kotor berbasis plutonium. Dalam laporan dari sumber rahasia itu, tidak dibeberkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Dilansir dari Reuters, Minggu 6 Maret 2022, kantor berita Rusia, TASS, RIA, dan Interfax mengutip perwakilan dari badan yang kompeten di Rusia pada hari Minggu yang mengatakan Ukraina sedang mengembangkan senjata nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang hancur dan ditutup pada tahun 2000. Sementara itu, pemerintah Ukraina mengatakan tidak memiliki rencana untuk bergabung kembali dengan nuklir setelah menyerahkan senjata nuklirnya pada tahun 1994 pasca pecahnya Uni Soviet. Pabrik pembuatan tank di kota Zhytomyr, Ukraina, hancur lebur diserbu tentara Rusia. Kota yang berjarak 140 km dari Kiev itu diketahui dibombardir Rusia dalam beberapa hari terakhir. Dilansir dari CNN, Minggu 6 Maret 2022, pabrik tersebut adalah bagian dari industri pertahanan Ukraina yang terlibat dalam pembuatan, perbaikan, dan modernisasi kendaraan lapis baja, termasuk infanteri terlacak dan pengangkut personil lapis baja. Menurut perwakilan konglomerat pertahanan Ukraina, Ukroboronprom, pabrik tersebut juga merakit mesin lain untuk keperluan sipil seperti di bidang kehutanan.